Kalau ada hal yang menyangkut masalah ibadah, masalah kebaikan amal di dalam Islam, jangan lupa nanya kepada para kiainya, nanya kepada ustadznya. Karena hari ini banyak sekali di luaran sana yang mau merusak persatuan umat hanya karena berbeda dalam hal tertentu yang menyangkut masalah furu'iyah. Kemudian timbul saling klaim, saling membid'ahkan dan mengkafirkan. Hati-hati itu. Hanya ada karena satu, yang satunya senang ziarah kubur dibilang syirik, ziarah kubur dibilang kafir. Dengerin, yang di luaran sana mungkin yang tidak tertarik dengan ceramah saya, nggak ada urusan. Ziarah kubur boleh, boleh. Contohnya Nabi pernah berziarah kubur. Apakah Nabi pernah haul? Nabi pernah berhaul, walaupun tidak seperti kita. Saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau lewat kuburan, ibu baca apa? Kalau zaman dulu, zaman dolok-dolok lagi, zaman atuk nek moyang gitu, masih belum masuk pemikiran Islam, dia lewat kuburan kita diajak apa? Tabik-tabik nak cucu numpang lewat. Emang dia pikir kita nak cucu jin ke apa? Datanglah para kiai, para ustadz ke kampung ngajarin. Nanti kalau masuk kuburan ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera bagi kalian semuanya para penghuni kubur. Nabi pernah ziarah kubur. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Waktu di Makkah Nabi melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa dilarang? Khawatir sahabat dan kaum muslimin kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah. Datang-datang ke kuburan bukan mendoakan, tapi malah meminta kepada penghuni kubur. Datang, assalamualaikum mak. Zaman dulu, macam mana kalau maknya jawab apa? Anak mak, aku nih susah, utang aku banyak mak. Macam mana kalau dijawab dari bawah? Iya ke? Doakan yang ahli kubur. Maka pentingnya ngaji di situ. Orang zaman dulu kan sederhana ibu. Orang zaman dulu, zaman di kampung, sedekah kubur itu asli sedekah di atas kuburan. Bawa kopi, naik menyan masih mending lah. Ini kopi, saya tanya sama mbah, kok mbah bawa kopi? Mbah bawa kopi ke kuburan. Mbahmu biasanya minum kopi pahit. Lah zaman dulu kalau masih, ya Allah, setelah dipikir-pikir, apa enggak sebaiknya kopi itu dibagi ke ustadz? Tambah sedikit kopi sama rokok satu bungkus, kan klop. Lah zaman rian ngoten ta Bu. Lah zaman dulu ya seperti itu. Setelah datang dijelaskan oleh para ustadz, khususnya kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama, dijelasin Kanjeng Rasul itu ngajarin kita ziarah kubur. Ala fazuruha, setelah di Madinah aku memperbolehkan kalian ziarah kubur. Kenapa? Untuk mengingat kepada kematian kalian, kata Rasulullah. Ada amaliyah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ada di kampung, mulai dari Jawa dibawa ke Pontianak. Setelah pindah ke sini biasanya ada acara haul memperingati wafatnya orang-orang terdekat dalam hidup kita. Apakah Nabi pernah melakukan amaliyah itu? Nabi punya sahabat sekaligus paman beliau yang menjadi panglima besar Islam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat dalam peristiwa perang Uhud, dikuburkan di Uhud. Yang pernah haji, yang pernah umrah, mungkin pernah ziarah Uhud. Di bawah gunung Uhud itu, di pelatarannya ada kuburan sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan itu adalah pamannya Nabi. Setiap bulan Syawal Nabi datang ke situ. Setiap tahun, berarti peringatan setiap tahun disebut dengan haul. Hitungannya 1 tahun. Nabi berdoa di atas kuburan pamannya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu doa Nabi. Salam kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian semuanya para penghuni Uhud, para penghuni kubur. Sebagaimana kalian pernah bersabar terhadap musibah dan ujian hidup kalian, maka kalian dikembalikan dalam sebaik-baiknya tempat kembali, kata Rasulullah. Kalau kita berbeda biasa saja. Yang gak mau tahlilan ya monggo, nggak ada persoalan. Kalau tahlilan dibilang oh tahlilan syirik, orang baca la ilaha illallah jadi syirik. Yang nggak mau tahlilan ya monggo, nggak ada persoalan. Banyak di antara kita hari ini bersih tegang gara-gara itu. Padahal bangsa ini baik-baik saja, umat Islam Indonesia baik-baik saja. Muncul kelompok-kelompok ini, muncul kelompok-kelompok yang mengatakan salah, bid'ah, khurafat, kafir, syirik. Lele, ojo nemen-nemen le. Apa kamu pikir ulama-ulama di Indonesia ini nggak paham hukum? Ini perlu saya sampaikan Pak, karena ada kegelisahan di antara kita ini. Jangan sampai hanya perbedaan masalah bab furu'iyah menyebabkan kita saling membenci dan bermusuhan.
Begitu sulitnya Rasulullah Muhammad SAW mempersatukan umat Islam, agar umat Islam tidak lagi bersih tegang hanya karena perbedaan yang tidak prinsip. Dipersatukan oleh Rasulullah karena bangsa-bangsa Arab terdahulu itu selalu cenderung lebih cinta kepada kelompok dan kabilahnya masing-masing. Dipersatukan dalam perbedaan yang ada.